Allah Subhanahu wa taala. Oke, silakan Prophet. Lanjutkan. Yang Aku menciptakan cukup. Yesus. Yesus adalah seorang nabi. Diutus untuk Bani Allah Israel. bisa menjamah ya Pak Amir ya. Ya. Sehingga Allah Allah bisa memberikan menjamah. petunjuk, memberikan hidayah kepada kalian bahwa Yesus Kristus yang engkau anggap Tuhan itu adalah seorang utusan kepada Bani Israel. Menyampaikan apa? Ya, dia utusan Kami tidak menyalahkan, Bapak. Pak. Artinya kami juga Kalau mengiyakan, Tuhan Pak, bahwa Yesus mempelajari dengan utusan, ketuhanannya gitu loh. berarti Yesus itu mempunyai Tuhan. Karena Yesus Kami- berdoa ini Pak Amir, kepada Tuhan. kami tidak pernah Yesus membantah sujud kepada Tuhan. bahwa Yesus itu Sehingga utusan, Yesus Pak. mengajari Gitu loh. orang Bani Israel untuk belajar sujud dan Pak Amir berdoa ngomongnya nggak ada kepada Tuhan yang komanya. benar. Pak Amir, boleh Ya, saya hidup bicara, yang Pak kekal Amir? mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, ya dah, yaitu Ya, Pak Allah Amir. Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Kami tidak bantah, Pak. Boleh Silakan, saya? Pak. Oke, ini saya boleh share screen nggak, Pak? Bagus. Boleh, boleh, silakan. Sebentar. Supaya Pak Amir kan membahas Yohanes 17 kan. Kalau saya mah, udah. ini mudah sekali Silakan. dijelaskan. Ini saya bahas ya Pak Amir ya. Inilah hidup yang kekal itu. Stressing point di situ adalah hidup yang kekal itu. Ya, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Hidup yang kekal ya, saya garis bawahi ini aja. Saya nggak mau ke lain. Nah, saya kasih tunjuk nih Yohanes 1 nih. Yohanes 1 ayat 3 dan 4. Ya, ini berbicara tentang Sang Firman itu ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Nah, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi Yesus pun pernah mengatakan di Yohanes 14 ayat 6 juga bahwa aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya kan? Jadi hidup yang kekal itu itulah yang dikatakan mengenal engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, makanya di sini dikatakan terang itu hidup itu ya. Terang itu telah datang ke dalam dunia. Tunggu ya, saya tunjukkan ayatnya. Nah, ini. Ia telah ada di dalam dunia. Ayat 9, sorry. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Sedang datang. Ini yang dimaksudkan dengan utusan itu. Nah, makanya kalau saya menjelaskan ini ke Pak Amir, hidup yang kekal itu telah datang ke dalam dunia. Telah diutus supaya orang mengenal hidup yang kekal itu siapa sih? Yaitu Bapa yang ada di singgasananya, dan kehidupan kekal itu diberikan ke dalam dunia supaya orang mengenal firman yang hidup itu. Kalau saya mengeksegesis ini, saya bila perlu Pak Amir mau bahas satu pasal pun bisa, tapi saya garis bawahi aja ayat-ayat yang berkaitan dengan utusan, berkaitan dengan hidup yang kekal, supaya Pak Amir nggak mengerti dengan mudah daripada saya bahas panjang lebar. Jadi ini aja Pak, poin-poin yang saya garis bawahi. Nah, hidup yang kekal itu telah datang, dan di ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya kan. Nah, kalau Bapak mau bahas dari aspek Ibrani pun bisa sebenarnya. Tetapi ini yang saya mau tunjukkan ke Bapak di Keluaran 29 ayat 45 ya. Ini aja Pak. Di sini dikatakan begini, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan aku akan menjadi Allah mereka. Nah, kata diam di Yohanes 1 ayat 14 itu sama, kata yang dipakai itu sama. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani itu aku diam. Ini kata yang dipakai di sini sakan atau sekina atau berdiam. Kemuliaan Tuhan itu berdiam di antara tengah-tengah orang Israel. Ya Pak ya. Makanya tadi Yohanes bilang dan mereka melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini ayat 43 Bapak baca aja. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Nah, kalau mau membahas ini semua dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, maka jelas Allah yang Esa yang kami sembah itu, ya, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, itu telah dikenal oleh murid-murid dan dinyatakan kepada bangsa-bangsa. Itu aja Pak. Silakan yang lain teman-teman. Terima kasih penjelasannya terkait dengan itu.
Tapi kan dari narasi sampai ini tadi itu juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Inna mathalu insya indallahi kamathali Adam. Qala qaumin turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa dan di sisi Allah itu adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepada jadilah, maka jadi. Apa yang diberikan kepada Siti Maryam juga sama dengan penciptaannya. Masa menciptakan Adam yang tadinya tidak ada jadi ada aja gampang. Apalagi Allah menciptakan yang sudah ada wadahnya. Gampang bagi Allah. Demikianlah Allah menciptakan apa yang kehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetaplah sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya jadilah kamu. Baik Pak, saya paham. Karena Allah adalah Maha Pencipta. Kalau Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel, itu adalah untuk menerangkan terkait dengan apa penciptaannya Allah dan apa ajaran-ajaran yang harus menghadap kepada Allah. Itu yang diajarkan, jadi antaranya untuk menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, dan Oke, saya tanya. Perintahnya Allah. Itulah yang diperintahkan Isa alaihissalam kepada Bani Israel. Itu loh. Iya. Jadi apa yang diperintahkan oleh Isa, yang disematkan oleh Isa itu juga, itu adalah seorang nabi, utusan untuk memberikan penjelasan terkait ketuhanan. Tuhan yang tidak bisa dilihat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau menurut Yesus Bapa. Sekarang saya tanya, Bapa itu sendiri atau menurut kalian itu siapa? Itu aja masih kita merujuknya ke Perjanjian Lama. Kan gitu. Dan orang Perjanjian Lama juga menyatakan bahwa Tuhan itu adalah yang maha tinggi, yang tidak bisa dijangkau oleh. Betul sekali, Pak. Allah itu tidak dapat dijangkau, karena bagi orang Israel maupun orang Kristen, Allah itu seperti Allah itu Ein Sof ya. Ein Sof itu ya itu bahasa kerennya. Kalau di bahasa Alkitabnya itu roh. Roh itu kenapa kata roh yang dipakai? Karena tidak ada sesuatu pun yang dapat menggambarkan tentang Allah, makanya dipakai kata ruah. Nah, makanya roh itu siapa yang mau menggambarkan dia? Mau memegang dia? Tidak ada. Dia tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada atas, tidak ada bawah. Dia tidak bisa dibatasi oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat, tetapi dia bisa masuk ke dalam bentuk atau rupa. Nah, itu kekuasaan roh di situ. Tidak ada tempat yang bisa membatasi dia untuk dia masuk ke dalam. Makanya roh itu dia bisa masuk ke dalam bentuk apapun. Ke dalam bentuk apa? Tiang awan, tiang api, ya kan? Mengenai soal hambaku ya, soal Yesus sebagai seorang hamba yang tadi Pak Amir bilang. Ini di Matius 12 ayat 18. Di situ dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Jadi Yesus, dia datang ke dalam dunia, merendahkan diri sebagai seorang hamba. Nah, karena apa? Kenapa dia harus menjadi seorang hamba? Karena dia taat kepada firman-Nya sendiri di Perjanjian Lama. Yesus ini kan sang firman kan Pak? Firman yang telah dia ucapkan di dalam Perjanjian Lama itu tentang bagaimana Mesias harus datang, harus menderita. Dia taat terhadap firman yang telah dia ucapkan. Jadi ketika dia berdoa, bukan kehendakku yang jadi melainkan kehendakmu. Artinya apa? Kehendak dia yang kehendak Bapa yang di Perjanjian Lama itu, dia mentaati itu. Dia mentaati Yesaya 53 itu. Nah, firman yang telah diucapkan itu, Yesus kan sang firman kan Pak? Berarti dia taat terhadap firman-Nya kan? Dia taat terhadap firman yang telah diucapkan di Yesaya itu. Maka dalam ketaatan itu dia disamakan dengan saudara-saudaranya. Dia sama seperti seorang hamba, seorang manusia. Karena apa? Berbicara ketaatan bukan berbicara sama seperti taat. Karyawan taat kepada bos perusahaan. Bukan masalah itu. Tetapi contoh begini ya Pak ya. Presiden itu sekalipun dia yang tertinggi, tetapi ketika ada aturan hukum yang di negara itu, dia pun harus terikat dengan hukum itu. Presiden tidak bisa seenaknya melanggar aturan. Nah, begitupun Allah yang kekal itu,
dia turun ke dalam dunia, sang firman itu sekalipun dia itu juga maha tinggi, tetapi ketika firman-Nya telah diucapkan di perjanjian lama, dia pun harus taat terhadap firman-Nya. Itu namanya Allah yang konsisten dengan firman-Nya. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya, janjinya dia harus tepati. Nah, itu kata taat di situ, Pak. Nah, itu mudah-mudahan Pak, saya tidak tahu kalau Allah itu pun konsisten dengan firman-Nya, tetapi saya yakin teman-teman Muslim bisa jelaskan. Saya pikir itu aja. Pak. Oke. Terima kasih. Habis ini ada ya. Surat Al-9. Siap. Dan inna huwa illa abdun an'amtu alaihi wa ja'alnahum mathalul labani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba ya yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Jelas di dalam Al-Qur'an, innamal masihu ibnu Maryam itu Rasulullah wa kalimatuhu anfaqahu ilal Maryamu wa ruhul minhu. Sesungguhnya Al-Masih atau Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah. Dan kalimatnya yang ia kirimkan kepada Maryam dan juga roh darinya. Jadi semua ini adalah pemberian dari Bapa. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhannya Yesus, menciptakan Yesus dengan kalimatnya kun fayakun melalui apa? Melalui Maryam. Yang difirmankan kepada Maryam terkait dengan kamu akan mengandung yang tanpa bapa karena kamu adalah orang suci. Umat Islam memuliakan sekali terkait dengan kesuciannya Maryam, dengan kenabian Nabi Nabi Isa alaihissalam. Bahkan di dalam kalian sendiri menyebutkan, kalau menurut saya sih, menurut kami, sepertinya menghinakan. Kenapa? Terkutuklah manusia yang tergantung di kayu salib. Oke Pak, nanti dilanjut lagi gantian Pak ya. Tapi yang 10 detik. Ya, Ade. Bentar, 10 detik. Ade. Udah. Hah? Enggak apa-apa. Oh, iya. Ada Rian ini anak ganteng. Halo. Cak ganteng. Saya lupa tadi menjawab Pak Amir. Iya. Mengenai Yesus itu kan itu oleh Roh Kudus kan tadi sudah dijawab oleh saudara saya Pak Bagus ya kan, Pak teolog kontekstual. Harusnya Pak juga menyimak jawaban itu dong. Itu aja, silakan Bang Ade. Oke, thank you. Pak, tadi kan Bapak kan jemput itu dengan mengutip surah Al-Ikhlas kan, walam yakul lahu kufuwan ahad, kan tidak ada yang setara dengan dia. Lalu Bapak sebut Allah itu bukan roh karena manusia juga punya roh. Nah, ilah yang kami sembah memang roh Pak, dan itu memang terdapat di dalam kitab Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku. Nah, itu menandakan bahwa memang ilah yang Bapak sembah dan kami sembah itu memang berbeda. Ilah yang kami sembah itu pun disebutnya Bapak. Coba diulangi Rian. Roh Allah. Roh Allah telah membuat aku. Nah, ada di ayat sekarang saya tanya, roh Allah telah membuat aku, berarti roh Allah itu rohnya Allah sendiri atau roh ciptaannya Allah? Rohnya Allah lah. Sekarang saya tanya. Ini saya jawab tadi. Mobil Rion, apakah Rion mobil? Kan enggak. Oh, beda. Roh Allah itu bukan hubungannya bukan enggak gini. Yang harus dipahamkan. Roh Allah itu noun Roh Pak. Allah adalah roh kepunyaan Allah. Kepunyaan apa? Berarti diciptakan oleh Allah. Termasuk rohnya Rion. Itu adalah kepunyaan Allah. Sehingga orang Islam kalau kita dipanggil Allah atau meninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena apa? Kita ini kepunyaannya Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Sama dengan Yesus. Keutamaan Yesus adalah dia seorang utusan yang berkati Allah untuk menyampaikan apa? Wahyu dari Allah disampaikan kepada Bani Israel. Pak Amir, dengarkan dulu penjelasan Ade. Isa alaihissalam. Karena segala firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Jadi Yesus begini, Pak. menerima firman loh.
Nggak jelas apa-apa. ini. Maksudku nggak apa-apa. Pak Amir nggak apa-apa. Kalau Pak Amir punya tafsiran tersendiri nggak apa-apa. Cuman ini Alkitab Iya, kami itu kan nggak. kita luruskan dengan pemanaan di dalam Al-Quran, Nggak, bahwa Al-Quran itu meluruskan bahwa Yesus atau Isa alaihissalam adalah seorang utusan untuk Bani enggak. Israel. Saya belum ke Isanya, Pak. Saya belum ke Isanya. Ini kan saya kalau lagi Hmm. menjelaskan tentang Roh Allah. Kan di sini kan jelas nih, kalau aku share screen di share screen kan ada tuh. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa. Ini jelas. Ini bukan roh yang diciptakan. Saya Benar, percaya Pak. itu. Nah, iya ya, kalau Kalau Bapak percaya Allah Bapak itu bilang menciptakan ntar Yesus dulu. itu percaya. Enggak, Kenapa? let me explain you. Allah Enggak, itu sebentar dulu, roh Pak. kepunyaan Allah. Enggak, bentar Sama dengan dulu. rohmu itu juga kepunyaan Allah. Ya, makanya itulah kita itu, walaupun roh kami punya roh dan Allah punya roh, tapi bukan berarti itu bisa disamain. Sama seperti ini loh, Pak. Tuhan Bapak melihat nggak? Sama atau sama Bapak, tapi apakah Tuhan Bapak itu melihatnya sama seperti Bapak melihat sesuatu? Kan beda. Itu loh maksudnya. Tuhan Bapak itu berkata-kata nggak? Apakah tuh Bapak setara dengan Bapak? Bapak kan juga berkata-kata. Bapak mau bilang itu setara? Kan enggak. Tentu Tuhan berbicara bukan dengan mulutnya. Kan begitu, Pak. Nah, Oke. ini juga ditegaskan kembali di sorry ya. 1 Korintus 2 ayat 11. Taruh. 1 Korintus 2 ayat 11. Ini jadi bukan tafsiran kami. Memang Alkitab kami mengatakan seperti itu. Dan yang berbicara ini bukan orang Brebes, ini orang Yahudi, keturunan Benyamin, suku Benyamin. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam diri dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Memang Allah punya roh. Gitu loh. Nah, pertanyaanku ini itu tadi itu pertanggungjawaban iman saya. Tapi pertanyaan saya, setara itu maksudnya apa, Pak? Setara itu parameternya setara itu yang di dalam di dalam Al-Ikhlas itu setara yang bagaimana? Coba boleh Pak diterangkan. Oke. Kesetaraan Allah dengan yang di dalam surat Al-Ikhlas itu. Jadi semua apa yang di dalam Al-Ikhlas terangkan itu bahwa Allah tidak setara. Ketidaksetaraan Allah itu gimana? Ya tidak sama dengan makhluknya. Punya roh, yang bentuknya gimana begitu. Enggak. Sehingga apa yang dipunyain Allah itu yang tidak sama di makhluknya. Kalau Allah itu roh berarti sama dengan makhluk. Begitu, begitu. Rio. Kalau Ini misalnya ajarannya terkait dengan apa yang dikatakan Yesus sendiri di dalam Al-Quran atau Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Wa qala masiku ya Bani Israel. Abdullah Rabbi wa Rabbukum. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu alaihim jannatu wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansor. Dan Isa putra Maryam atau Isa Al-Masih berkata, "Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan juga Rob kalian." Di dalam Matius, di dalam Yohanes kan juga ada. Aku akan ke Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Sehingga di sini menyematkan di dalam Al-Quran, diluruskan dalam Al-Quran bahwa Yesus atau Isa alaihissalam itu mengajarkan kepada Bani Israel itu untuk menyembah kepada Allah saja. berarti Allah itu Bapak. Beribadah kepada Bentar dulu, Allah. Pak. Berarti Allah itu Bapak. Saya Sama nggak nggak? menyematkan terkait dengan Loh, perkataan Bapak bilang itu kan tadi perkataan Isa. dari perkataan apa yang dikatakan oleh Yesus. Isa. Bapak Yesus, adalah terus- apa gitu. Tapi di dalam Oh, ya udah. Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh atau yang mengutus Yesus. Benar-benar maksudku Yaitu gini apa? lah, di sini aku mau mengajak Bapak ini untuk Hmm. berpikir kalau mau itu kita apa sih namanya fair dong. Kalau Bapak Ya. mau menyematkan ini di Yohanes 20 ayat 17 itu adalah Isa, apakah Isa menyebut Allah itu Bapa? Kalau di dalam Al-Quran itu nggak ada menyebutkan Allah itu Bapa. Oh ya iya, itulah makanya aku bilang Tapi Islam itu saya agama baru. narasikan, Islam saya itu agama narasikan baru, di sini Pak. terkait dengan kitab yang kamu percayai. Oh iya. Bapakku, Memang saya percaya bahwa Bapakmu, Allahku, Allahmu. Di dalam Al-Quran, Sekarang- hai Bani Israel. Kalau aku bilang bapakku, bapakmu, kira-kira bapak kita sama nggak Pak Amir? Pak Amir, halo, aduh, halo, halo.
Pak Amir, suara gue yang nggak ada atau Pak Amir nggak ada nih? Suara Pak Halo? Amir hilang. Oh, suara Pak Amir hilang ya, bukan gue. Iya, itu kan terkait dengan bapakmu itu juga aku bisa jelasin loh, Pak. Bukan nggak bisa gue jelasin, cuman nanti malah aku yang ditanya. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, hilang dia, mental. Ya wes lah, mental Pak. Gimana nih Pak, bagus? Ya, silakan teman-teman yang Iya, lain. masih ada itu Pak Amir Ini kan masih ini ada ada. Pak Amir. Masih Ini lagi ini masih enggak deh, Pak Amir. masih ada. Pak Amir. Oh, baru mental Saya kayaknya. tadi lagi kena nggak tahu langsung keluar. Ya nggak masalah Pak, nggak masalah. Lanjut. Nah gitu, Itu jadi kan sih kepercayaan kami. Kalau percayaan kamu begitu ya monggo. Kan kita sama-sama istilahnya mempercayai Tuhan menurut kamu, Tuhan menurut berbeda. kami. Kan? Iya benar, beda kan berarti. Nah, Beda kan? perbedaan Bapaknya ini terkait dengan akal kita yang mencerna. ya, bapaknya Iya, Yesus, bapaknya Kami, Yesus dengan mungkin ada Rion. Kami sebagai umat Islam menyampaikan walaupun satu ayat saya sampaikan. Ini istilahnya apa ya? Perintah Nabi Muhammad kepada umat manusia atau umat Islam. Sampaikanlah walau satu ayat. Demi Iya. kebenaran. Ini kan menurut kami Islam adalah kebenaran. Karena Islam adalah di sisinya Allah adalah agama yang diridhoi. Menurut tapi kan Islam. minimal kan Bapak baru satu, saya kasih dua tuh. Jadi ada dua ayat. Mana Berarti lebih dong. Banyak Berarti lebih ayat enak. ini nih, ayatku lagi nih. Innallaha Rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratum mustaqim. Ini ajarannya Yesus. Ajarannya Isa alaihissalam. Iya, gimana tuh Pak? Sesungguhnya Allah itu adalah Robku dan juga Rob kalian. Maka beribadahlah kepadanya. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Dia ada sekutunya. Kalau manusia menjelaskan terkait ketuhanan itu, manusia adalah utusan Allah untuk menjelaskan apa? Ketuhanan yang disembah oleh Yesus. Yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Pak, sebentar dulu. Ini saya bisa menjelaskan itu. Jadi gini Pak, di zaman abad pertama itu orang-orang Israel itu bukan orang-orang musyrikin. Mereka itu setiap harinya minimal 2 kali sehari mereka menyebut Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jadi nggak perlu, aku rasa nggak perlu seorang Yesus datang ke dunia untuk menyampaikan sembahlah Allah, nggak perlu. Karena mereka ribuan tahun sebelum itu pun mereka sudah menyebutkan Shema Israel. Itu berbeda, tentu berbeda itu dengan zamannya baginda atau kanjeng Nabi Muhammad itu dengan orang-orang musyrikin. Ya jelas berbeda. Memang audiensnya Muhammad orang-orang musyrikin Pak, penyembah berhala. Yesus ini loh dia. Audiensnya beda Pak, gitu loh. Jadi urgensinya sebentar loh. Urgensinya Yesus hanya untuk mengajarkan seperti itu nggak ada. Bukan, Yesus tuh lagi mengajarkan tentang kerajaan Allah itu bagaimana. Bagaimana lo mencapai kerajaan surga, itu yang mau disampaikan. Itulah tentang Injil, bukan tentang Allah. Allah itu satu, Bapak. Orang Israel itu sudah tahu itu. Itu nggak perlu informan seperti itu, Yesus. Nggak perlu. Mereka sudah menyebutkan itu Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dan itu sudah dijelaskan, ditegaskan kembali oleh Yesus di Markus 12:29 toh. Ya memang bukan permasalahannya kan bukan di situ. Coba Pak, lihat. Sebentar ini satu ayat lagi Pak. Yakobus 2 ayat 19. Nih, bayangkan. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah. Baik, benar. Bagus, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Di kitab kami juga tahu itu. Itu bukan hal yang istimewa bagi kami kalau Allah itu satu. Tapi bagaimana lo tahu tentang kerajaan Allah? Siapa ini Mesias? Ini yang mau dikabarkan Yesus. Itu loh kira-kira. Itu aku mau menjelaskan imanku aja. Kira-kira seperti aja itu aja sih Pak. Aku nggak mau terlalu berdebat kusir kayak gini-gini Pak. Baru pagi. Saya masih pagi nih. Belum malam. Oke lah Pak ya, cukuplah. Terima kasih Pak Amir ya. Kok Apiang? Ada yang mau nanya, masih mau tanya lagi nggak? Iya, mungkin Pak Amir, ada yang mau tanya lagi Pak Amir? Mungkin ada sini teman-teman Pak Amir lagi. Si siapa nih?
Ya, Si Rizky ya. Ali. Si Anas. Anas buka Anas, mic-nya Anas. Anas. Mana Anas? Si Rizky, Anas. Rizky. Rizky buka Rizky. Rizky. Ini Anas Telegram, bukan? Bukan. Anas. bukan. Oh, bukan. Yaudah aku aja yang nanyain. Ya, tanya deh Pak sepuasnya Siap sebanyaknya. ya. Ya, siap. Terkait dengan pernyataan Ya. Yesus, ya toh, bahwa Yesus itu menyatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini kan menunjukkan Yesus tidak ada daya dan upaya. Iya toh? Hanya Allah lah yang bisa berdaya upaya, yaitu dengan seizin Allah. Ini Yesus sudah mengatakan tidak ada daya dan upaya, melainkan hanya Allah yang berkehendak. Jadi kehendaknya apa yang dilakukan Yesus itu adalah kehendaknya Allah. Sehingga apa yang dinyatakan Yesus di situ menunjukkan dirinya bahwa dia tidak ada kekuasaannya. Yang kuasanya hanya Allah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti di sini menunjukkan Yesus tidak ada daya upaya untuk yang kalian nyatakan Yesus sebagai Tuhan itu tadi. Kenapa? Kehendaknya Yesus itu hanyalah kehendak dari Allah. Yesus bisa menghidupkan orang mati, kehendaknya Allah. Yesus bisa memberikan makan orang banyak, itu kehendaknya Allah. Yesus bisa memberikan minum air jadi dari anggur, itu juga kehendaknya Allah. Bisa menyembuhkan, itu semua adalah kehendak dari Allah. Karena Yesus adalah manusia sebagai hamba yang diutus untuk menerangkan terkait dengan ketuhanan. Dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk Bani Israel, yaitu diantaranya menjalankan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Itulah ajaran Yesus yang benar. Nah, Bapak Pak Amir, Bentar, mesti baca lengkap. Bentar kok. Iya, Pak Amir. Bentar. Pak Amir mesti baca lengkap Alkitab, jangan sepotong-sepotong. Ya, David jelaskan David. Saya heran ya. Isa itu dianggap Yesus. Tunjukkan di dalam data mana di abad pertama itu mengenal nama zakat. Itu di mana? Ini loh Kang. Itu yang pertama. Kita nggak usah berdebat terkait Terus dengan habis itu Isa dengan Yesus ya. Kenapa? Gimana? Terus bentar. Sedangkan yang ditanya oleh Pak Amir itu sesungguhnya itu adalah kehakikatannya, di mana Bapa itu menaungi segala karya keselamatan yang ada di dalam diri anaknya yang tunggal. Sebab itulah sangat jelas dan tergenapi di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Di situ dikatakan apa? Atas segala kehendak yang kuperintahkan dan segala firman yang kuberikan kepada dia, hendaklah engkau dengar. Jadi kehakikatan sang Bapa dan Anak itu tidak bisa dipisahkan. Sebab itulah Yesus sangat jelas mengatakan, aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehendak Dia yang telah mengutus aku. Karena apa? Karena di dalam Yohanes 4 ayat yang 35 itu dikatakan, makananku ialah segala pekerjaan dan menyelesaikan apa yang Dia yang mengutus aku itu. Dan itu pun juga Yesus mengatakan apa? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Oh, sudah mandi kau? Pak, saya mau nanyain terkait dengan utusan ini, menurut Bapak pengertian dari umat Kristen apa sih utusan? Utus. Kalau bahasa Arabnya aku boleh jelasin, aku jelasin itu. Coba deh. Coba aku jelasin ini pakai ini Pak ya. Ini kita makna utusan nih, makna utusan ya. Nah, Pak Amir dengerin ya, Pak Amir ya. Penjelasannya. Ya, saya jangan dipotong-potong dulu. Nanti saya samakan, saya bandingkan dengan utusan di dalam Al-Qur'an kan gitu. Iya, benar. Iya, Biar kita tahu perbedaannya. Utusan gitu loh. Nah, Pak Amir dengerin. Sip. Oke, silakan. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus yang ngomong ya. Jikalau Allah adalah Bapakmu,
kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Jadi firman yang bersama-sama dengan Bapa ini, Allah ini, itulah yang diutus keluar ke dalam dunia ini menjadi manusia. Makanya Yesus di Yohanes 6 ayat 38, sebentar Pak ya. Ini ada berhubungan Pak. 38. Makanya Yesus bilang gini, sebab aku telah turun dari surga. Nah, firman itu yang memang bersama-sama dengan Allah itu di Yohanes 1 ayat 1, itulah yang diutus keluar ke dalam dunia ini menjadi manusia. Nah, manusia mana yang turun dari surga? Nggak ada. Nggak ada manusia yang turun dari surga tuh, nggak ada. Yesus itu bilang aku telah turun dari surga, artinya firman itu yang diutus, yang keluar dari datang, yang seperti Yohanes 8 ayat 42, itulah yang diutus ke dunia ini menjadi manusia. Itulah utusan. Jadi pengutusannya Yesus itu terjadi sebelum Yesus itu menjadi bentuk rahim di rahim Maria loh. Belum, sebelum itu pengutusan itu sudah terjadi. Yang diutus itu adalah firman, bukan kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus itu justru hasil dari utusan itu. Makanya dia menjadi manusia. Itu perbedaan antara keutusannya Yesus dengan pengutusan yang lain. Saya gini Pak, malaikat juga utusan. Iya. Berbeda toh dengan nabi. Itu setan juga diutus. Gitu kira-kira ya. Pengutusan Yesus ya ini dalam arti dia itu diutus keluar dari dalam diri Bapa ini, turun ke dunia menjadi manusia itu Pak. Jelas ayatnya kok. Yohanes 8 ayat 42. Sebentar, Yohanes 8 ayat 42. Ini bukan cocokmologi. Keluar dan datang dari Allah, itulah pengutusannya. Pengutusannya Yesus. Itu Pak. Hakikat keluar menurut kamu, perspektifmu apa? Dia berada bersama dengan Allah. Ya, kalau menurut saya namanya yang saya maksud tadi itu adalah semua yang dibawa oleh Yesus, ya kan? Dan para nabi itu yang diucapkan para nabi terkait dengan ajaran itu memang dari Allah. Allah kalau menurut perspektif Kristen kan dari surga. Sehingga turun dari mana? Dari surga. Semua yang dikatakan Yesus itu memang dari Allah. Untuk apa? Untuk menjelaskan terkait apa perintah Allah, apa larangannya. Menjelaskan. Bukan itu. Mendapatkan firman itu adalah Yesus. Bukan itu. Kalau Musa ya Musa. Bukan tujuannya itu untuk menunjukkan kuasanya. Enggak. Sabar Pak. Itu menunjukkan kuasanya. Contohnya apa? Melakukan mujizat, terus habis itu membangkitkan orang mati. Terus Yesus itu mengatakan apa? Itu segala kuasa itu ada di dalam dirinya, itu loh. Jadi Bapa itu menunjukkan kuasanya itu melalui anaknya, supaya orang-orang yang diciptakan itu bisa mengerti bahwa bukannya kuasanya itu dari Bapa. Gini, tapi menyatakan karena semua kuasanya itu adalah dari Bapa. Berarti semua kuasanya termasuk. Terus habis itu Allah Subhanahu wa taala. Terus habis itu ngomongnya gantian. Habis itu Allah itu bagaimana menunjukkan kuasanya kepada ciptaannya? Bagaimana? Loh, kok Allah kuasanya pada gimana? Kalau menurut Islam ya, semua penciptaannya adalah dari Allah yang menciptakan. Gimana menunjukkannya? Menunjukkan kuasanya dengan yang diciptakan. Kamu bisa hidup begini dengan kuasanya Allah. Gimana bisa caranya? Di sini adalah Allah yang bisa memberikan kekuasaan kamu. Caranya gimana? Kok caranya? Caranya Allah yang berkehendak. Semua itu adalah kehendaknya Allah. Kehendak gimana? Coba kamu bisa gimana hidup, caranya? bisa kamu dilahirkan dari ibumu, itu juga kehendaknya Allah. Gimana? Caranya gimana? Kamu menunjukkan kuasanya itu gimana? Ibu ini kan nggak mungkin. Menunjukkan kuasanya gimana? Ya kuasanya dengan menciptakan kamu bisa menghirup udara dengan segar. Ini kan kuasanya Allah. Iya, kuasanya gimana? Allah menciptakan langit dan bumi ini. Gimana sih? Iya, nunjukin kuasanya kepada ciptaannya itu gimana? Kok kuasanya dengan ciptaannya kok ditanyakan begitu? Siapa hidup itu dengan kuasaannya siapa?
Nunjukin Kalau saya menurut kuasanya saya kepada ya, ciptaannya menurut itu saya gimana? sampean bisa ngomong, bisa hidup, bisa menghidup udara yang segar. Iya, Ini juga iya karena kuasanya nunjukin Allah yang kuasanya. apa? Yang Nunjukin kuasanya kepada mengendalikan ciptaannya langit gitu dan gimana? bumi ini, bro. Itu adalah Gimana? kekuasaannya Nunjukin. Allah. Kok tunjukin? Nunjukin Ya, kuasanya inilah kepada akal kita ciptaannya yang itu berpikir. gimana? Kita ada karena ada kuasaannya Allah. Kamu yang nggak bisa berpikir. Nah, bagaimana mau nunjukin itu klaim kuasaannya itu. Allah? Sekarang menunjukin kekuasaannya Allah. Kamu bisa Iya, hidup kepada begini. ciptaannya itu Kekuasaan siapa? gimana? Apakah atas kehendak dirimu sendiri? Kepada ciptaannya gimana caranya? Kepada ciptaannya kamu sendiri sekarang bisa makan, bisa mendapatkan rezeki itu dari siapa? Ngapain ke aku? Allahmu loh. Nah, sekarang Allahmu dari itu kehendaknya gimana? Allah untuk Nunjukin menyembuhkan kuasanya kamu kepada dengan ciptaannya adanya itu gimana? kekuasaannya menciptakan langit dan bumi ini. Siapa kuasanya? Allah. Ya, nunjukin Yang kuasanya disematkan gimana? di mana? Di dalam Al-Quran. Menyatakan Menyatakan di kepada dalam Al-Quran. kuasanya kepada ciptaannya Kalau kamu gimana? nggak percaya Quran ya silakan. Tapi kamu percaya dengan adanya Tuhan juga kan dari kitab. Tuhan saya itu Yesus. Ya, iya Tuhan Yesus. Kamu percaya dengan Yesus dari mana? Sekarang saya tanya, kamu kepercayaanmu karena dari segala mujizat, adanya segala Tuhan kuasanya itu sudah dinyatakan di 2000 tahun yang lalu. Dinyatakan di dalam Al-Quran, bro. Tuh, aku bicara gimana? Alkitab. Kamu percaya penciptaan langit bumi? Kamu mengetahuinya dari mana? David, aku bicara dikit boleh? Sekarang. Boleh. Kamu menyatakan itu silakan. Allah menurut kamu dari mana? Sabar, tenang. Calm down. Dari Yesus lah. Gimana? Kamu percaya Yesus? Rupanya Yesus kamu nggak tahu, tapi kamu percaya. Bicara dikit, Bang. Begitu. Bentar, Bang Amir. Jadi mencerna dengan keimanan itu karena apa? Karena kan keimanan dengan kitabmu. Kamu juga kita percaya dengan Al-Quran. Aku bicara dikit. Pak Amir, saya bilang kan, Pak Amir ya, sabar dengarin penjelasan teman-teman. Ntar kalau Pak Amir sakit nih, nggak ada yang nolongin nih, di Zoom. Itu acting itu, Pak Amir acting. Tunjukkan kuasaannya Tuhanmu. Kalau menurut kami, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi, ya Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan apa dalam Al-Quran. Ya, maksudnya dengan berfirman, Pak. Maksudnya dengan berfirman. Ya silakan, silakan yang tadi aku bicara dikit. Baik, makasih. Jadi begini. Segala sesuatu yang dibicarakan itu harus bisa menunjukkan bukti. Itu yang pertama saya mau katakan. Terkait yang kedua, di mana di dalam kitab Anda atau kitab kami itu Anda mengatakan bahwa Allah sendiri mengatakan sembahlah aku atau Allah yang Esa. Sedangkan di kitab kami itu Allah berbicara langsung kepada para nabi. Itu poin pertama. Di dalam kitab Anda, Allah tidak berbicara langsung. Nah, kalau tidak berbicara langsung ini kan berarti bisa kita katakan klaim. Hanya sekadar asumsi. Itu yang pertama. Pewahyuan itu kalau diwahyukan, itu pun harus dibuktikan. Begini, jadi ketika orang menyampaikan segala sesuatu bahwa dia menerima wahyu, dia itu membuktikan bahwa dia menerima wahyu itu benar adanya. Itu yang kedua. Jadi di dalam kitab Anda itu tidak bisa dibuktikan bahwa baginda Nabi itu menerima wahyu. Begitu, menerima wahyu karena tidak bisa dibuktikan dengan suatu mujizat, suatu tanda-tanda bahwa dia benar secara eksistensinya, bahwa benar dia menerima wahyu. Begitu. Sedangkan para nabi terdahulu, dengar dulu. Sedangkan para nabi terdahulu, kalau dia menerima wahyu, bagaimana supaya orang percaya bahwa dia menerima wahyu? Dia membuktikan dengan dia bermujizat. Dia membuktikan bahwa dengan kekuatan Allah itu dia bisa diselamatkan. Contoh misalnya Daniel. Nah, dia diselamatkan ketika dia dimasukkan di dalam suatu closed room, itu di dalam suatu stadion yang di dalamnya itu ada binatang buas, harimau, dan dia diselamatkan. Itu buktinya bahwa dia seorang nabi. Jadi kata-katanya itu dapat dipercaya bahwa dia benar menerima wahyu. Itu kalau Anda terkaitkan dengan wahyu. Jadi di dalam kitab Anda, walaupun misalnya baginda Muhammad mengatakan bahwa dia menerima wahyu, tapi tidak bisa dibuktikan
Nah, wahyu ini, apalagi wahyu ini berasal dari Jibril. Wahyu ini Anda mengatakan, lucu gimana? Lucu begini, jangan Anda potong dulu ya. Anda mengatakan, Anda mengatakan, Amir, tunggu dulu penjelasan Kristen, baru nanti Bapak. Saya dari tadi di mute, diam aja. Saya mendengar Anda punya penjelasan. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa Allah sendiri yang mengatakan bahwa dialah Allah, akulah Allah yang esa. Di dalam kitab Anda tidak pernah Allah secara langsung mengatakan. Itu harus dipahami. Sedangkan dalam kitab Kristen, baik kitab Yahudi, itu dia berbicara langsung kepada Musa. Begitu. Jadi dia berbicara langsung, tidak melalui Jibril. Jadi itu dapat dipercaya. Lalu kemudian dengan mujizatnya itu, disampaikan bahwa, oh Musa benar kamu ini seorang nabi. Dipercaya gitu. Itu begitu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa, oh ini kitab kita, pewahyuan, itu beda. Contoh saja, para rasul misalnya, para rasul itu juga bisa dengan berdoa bisa menyembuhkan begitu. Walaupun mereka tidak dikatakan nabi. Seperti itu. Jadi klaim-klaim itu mohon disingkirkan dulu gitu. Jadi kalau Anda bilang sekedar hanya menerima wahyu, saya juga bisa mengatakan, saya menerima wahyu. Bahwa semalam saya menerima wahyu, Tuhan mengatakan atau Jibril datang kepada saya bahwa bahwa Allah itu Esa, Yesus itu bukan Tuhan. Bisa saya katakan seperti itu, hanya klaim, tapi saya harus bisa membuktikan agar orang percaya. Tapi kalau hanya sekedar klaim, ini kan sama dengan hanya klaim kosong gitu. Jadi seperti itu, Bang. Jadi di dalam kitab misalnya Yesus itu mengatakan bahwa dia itu utusan kebenaran. Kami tidak pernah membantah. Gitu. Tapi kalau Anda mengklaim bahwa kita membantah Yesus itu, tapi Yesus itu bukan sekedar utusan, tapi dia juga guru sekaligus Tuhan yang datang langsung mengajarkan bagaimana caranya. Dia bukan mengajarkan bahwa itu Allah itu Esa, bukan. Dia mengajarkan bagaimana cara mengasihi orang, bagaimana agar tidak berbuat dosa. Itu intinya. Makanya di inti ajarannya itu dua, sembahlah Allahmu dengan segenap hatimu, lalu yang kedua, kasihilah sesama manusiamu. Itu inti ajarannya. Begitu. Bukan Allah itu Esa inti ajarannya, bukan. Jadi Anda salah paham begitu. Silakan dilanjut teman-teman. Ya. Silakan Pak. Oke, mantap penjelasannya. Ya, lanjut deh, mantap penjelasannya. Lanjut. Iya Pak Amir, ini tadi gimana Pak tentang utusan? Lalu di Islam sendiri gimana, di Islam sendiri paham arti utusan itu apa Pak? Bentar, sebelum dibuka Pak Amir, saya jelasin lagi. Pak Amir kalau teman-teman menjelaskan, Pak Amir jangan potong, dengerin dulu sama kuping. Jadi ketika penjelasan sudah selesai, Pak Amir boleh nanggapin. Begitu Pak Amir. Ya, buka Pak Amir. Jadi enak kita diskusinya. Silakan Pak Amir. Oke. Tadi Bapak sudah bilang sendiri bahwa Yesus mengajarkan terkait dengan ketuhanan. Iyalah. Yang disembah hanyalah Allah yang benar. Berarti di sini menunjukkan bahwa Yesus itu utusan. Utusan untuk Bani Israel. Untuk menyembah Tuhan yang benar. Terkait dengan Nabi Muhammad, bukti-buktinya apa? Banyak kok bukti-buktinya. Bahkan dia masih kecil aja. Dari Isa itu orang Israel enggak? Isa itu orang Israel enggak? Jangan dipotong bro. Lanjut Pak. Jangan panas dulu lah. Ngapain ngomong Israel sedangkan Isa itu umat Islam. Biarin dulu Pit. Begitu. Dan terkait dengan mujiat-mujiatnya Nabi Muhammad, itu mungkin ketanda-tanda kenabian Nabi Muhammad. Kamu juga nggak percaya kok. Tapi umat Islam percaya. Tapi kami sebagai umat Islam juga percaya dengan mujiat-mujiatnya Nabi Isa atau Yesus yang kau bilang itu. Kami percaya. Tapi sebagai utusan. Bukan dilma'un. Karena Allah Maha Kuasa. Inilah membedakan kita dengan umat Kristen. Kami mempercayai Isa alaihissalam atau Yesus itu seorang utusan yang diberikan mukjizat bla 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 bla. Bahkan Yesus juga percaya, kami umat Islam percaya bahwa Yesus diangkat.
ke langit. Kami percaya. Tapi yang membedakan di sini, kalian menjelmakan Yesus adalah jelmaan Tuhan. Kami menjelmakan Yesus adalah seorang manusia biasa yang diberi kefadolan Allah sebagai utusan Allah dan diberi mujiat-mujiat seperti apa yang diberikan kepada Musa. Bapak tadi juga bilang Musa diberi kekuasaan, diberi mujiat membelah lautan. Itu juga kuasanya siapa? Kuasanya Allah yang dipertontonkan kepada umat yang nggak percaya kepada Musa bahwa Musa itu utusan. Nabi Isa juga begitu. Berapa? Nabiannya yaitu jadi begini. Jadi begini. Gantian Mbak Maya dong, Mbak Maya. Bahwa Yesus ini dekat dengan Tuhan, didekatkan dengan Tuhan, sama dengan Nabi Muhammad. Tapi kalian kan nggak percaya dengan mujiat-mujiatnya Nabi Muhammad. Dengan adanya Isra Mi'raj aja kalian nggak percaya. Ada bukti. Sebagaimana Ada surat bukti. Al-Isra. Mimpi. Amir, kamu kemana aja dari tadi? Aku udah tunjukkan Bapak. Kalau itu enggak, itu Isra Mi'raj mimpi. Aku udah tunjukkan tadi datanya. Kau bolak-balik, heran. Alladzi asra bi abdil lailatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi yurakan terkait mujizat Bang Amir, ayati innahu wa samiul basir. Maha suci Allah. Bang Amir, terkait mujizat itu, Bang Amir. Bang Amir dengar dulu. Terkait mujizat itu. Dengar dulu kau Amir. Dengar dulu kau Amir. Kau dengar dulu Amir. Dengar dulu. Kau dengar dulu. Makanya kau dengar dulu. Terkait mujizat itu harus ada saksi yang melihat bahwa benar itu mujizat, suatu perbuatan, suatu kejadian. Jadi bukan mimpi atau yang tidak dilihat orang. Waktu bangun dari tidur, semalam saya mimpi. Entar dulu. Kalau malah penyaksian juga begitu. Entar dulu kau Amir. Yesus saja penyaksianku dan Tuhanku yang jadi saksi. Ganti-gantian Pak Amir. Entar dulu kau Amir. Entar dulu. Jadi terkait mujizat ini kita fokus kepada mujizat misalnya. Jadi terkait mujizat itu harus ada saksi yang semalam aku melihat Tuhan. Gitu. Atau semalam aku Isra Mi'raj. Itu nggak bisa begitu. Karena itu namanya cerita yang cerita mimpi gitu, maksudnya seperti itu terkait itu. Lalu yang kedua Anda katakan Yesus mengajar dengar dulu kau jangan potong dulu ini disaksikan Amir. orang enggak kau dengar dulu lah ini penyaksian kau dengar dulu Kau dengar dulu. Saya sudah katakan bahwa para nabi terdahulu semua mujizatnya itu disaksikan. Pak Amir, dibilangin Pak Amir dengerin dulu penjelasan teman-teman, jangan dipotong. Nanti ditanggapi boleh. Waduh, saya udah bilang 13 kali loh sama Pak Amir loh. Coba dengerin dulu, belajar mendengarkan pendapat orang lain. Ya silakan Pak Arjuna. Jadi ada yang mau diskusi terkait mujizat sama saya. Jadi itu terkait mujizat tadi harus ada bukti dan saksi, itu yang pertama. Yang kedua terkait Yesus mengatakan soal ketuhanan misalnya. Yesus itu kan datang membahas soal ketuhanan. Jadi Anda harus paham itu. Saya ulang-ulang katakan Yesus datang untuk mengajarkan kasih. Bagaimana mengasihi Allah dengan benar, bagaimana mengasihi sesama manusia dengan benar gitu. Bukan datang mengatakan bahwa inti kedatangannya itu bukan soal ketuhanan itu esa. Itu bukan inti persoalan itu. Inti persoalannya itu dia datang untuk membawa kasih. Bagaimana manusia ini agar diselamatkan. Itu intinya. Nah, agar manusia ini selamat harus berjalan di doa gitu. Sesuai
benar gitu. Ini loh Bang. Harus mengasah hati. Gini loh Bang. Saya tadi menjelaskan terkait ujian. Ketika Anda Sebentar Pak Amir. Saya mau bicara tentang sebentar Bro Arjuna. Jadi gini, Bro. Putus-putus Arjuna suaranya. Putus-putus. Putus-putus Pak Arjuna. Oke, sebentar ya Pak Amir. Ketuhanan Yesus tidak hanya Anda putus-putus. Allah gitu. Silakan dilanjutkan. Putus-putus. Abdul Amir. Jadi gini, yang harus kamu tancapkan dalam pikiranmu adalah siapakah nabi atau manusia atau utusan di dunia ini yang datang dari surga? Itu pikirkan. Yang datang dari surga dan kembali ke surga dan akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Itu yang pertama. Kamu pikirkan dulu. Terserah kamu mau katakan Yesus utusan, orang Kristen tidak menolak itu. Tetapi orang Kristen memahami utusan yang bagaimana. Yang kemudian, yang berikut. Sebentar dulu, kau catat. Sebentar kau catat dulu, catat. Jangan dipotong, kau catat, nanti kau tanggapi. Yang kedua, kamu harus melihat ada enggak utusan yang tidak berdosa selain Yesus? Karena dalam catatan Alkitab, semua berdosa. Bahkan baginda Muhammad pun dalam catatan Quran dikatakan, mintalah ampun atas dosamu yang sudah kamu lakukan dan yang akan kamu lakukan. Saya bisa kasih data itu. Jadi, kalau Yesus utusan yang tak berdosa ini sudah ada di dunia, maka otomatis yang berdosa itu levelnya sudah di bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah dulu siapa utusan nabi atau apapun yang bisa mengalahkan iblis, tidak jatuh dalam godaannya. Adam saja yang diciptakan dalam kesempurnaan jatuh dalam dosa. Dan semua keturunan Adam yang berasal dari benih biologis Adam, itu semua berdosa. Tetapi Yesus yang berasal dari Allah tidak jatuh di dalam bujukan iblis. Harus kamu tancapkan dalam pikiranmu sosok seperti apakah Yesus ini. Iblis bisa tidak menggoda tidak jatuh dalam godaan iblis. Sementara Pak Amir dan para nabi-nabi lain jatuh bangun. Bukan jatuh bangun, babak belur. Yang berikut. Coba dulu Pak Amir, pikirkan sosok Yesus ini yang berkuasa mengampuni dosa dan menyelamatkan manusia. Ada enggak nabi yang bisa mengampuni dosa? Di dalam catatan sejarah Alkitab PL, semua para nabi itu mohon ampun atas dosa mereka. Tapi Yesus tidak pernah mohon ampun atas dosanya. Tapi dia mengampuni dosa orang lain, dosa manusia. Kau tenang dulu, nanti kau jawab. Ya, yang berikut, yang harus kamu pikirkan tentang Yesus supaya kamu memahami utuh, carilah dulu sosok yang seperti Yesus ini, yang bisa mengubah karakter manusia dari dalam menjadi baru. Maka Yesus dikatakan sebagai Adam yang terakhir. Adam itu membawa manusia jatuh dalam dosa karena semua keturunan manusia mewarisi yang namanya hakikat Adam yang tak sempurna. Tetapi Yesus datang membawa kehidupan yang baru. Maka di dalam Yesus itu ajarannya sempurna, etikanya sempurna. Semua ajaran dan perbuatannya sangat baik. Nggak pernah membunuh, nggak pernah kawin cerai, nggak pernah menyarankan orang kawin cerai, apalagi kau ini anak kecil dan lain sebagainya. Nggak ada. Sekarang kamu pikirkan dulu itu Amir. Kalau ada kamu temukan orang yang sosoknya selevel dengan Yesus dalam hal yang saya jelaskan tadi, satu lagi, Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Coba kau temukan dulu siapa nabi yang mati, bangkit, naik ke surga, dimuliakan oleh Allah. Kalau ada, ikutilah itu. Kalau tidak ada, maka semuanya tinggalkan, ikutlah Yesus. Itu aja mau aku sampaikan sama kau dan semua orang. Ya, jawablah itu. Ini loh. Boleh, saya dulu mau luruskan terkait dengan itu tadi. Iya dah. Terkait dengan utusan Isa alaihissalam atau Yesus. Kalau di dalam kitabmu semua menyatakan bahwa Yesus adalah utusan. Bahkan Yesus sendiri menyatakan diri bahwa Yesus itu utusan. Yang menyatakan Yesus sebagai Tuhan itu enggak ada. Dan menjelma sebagai Tuhan itu enggak ada.
Betul. Bahkan di dalam Al-Quran juga ajarannya Yesus juga mengajarkan terkait dengan sholat, zakat, puasa, apa semua. Itu ajarannya Yesus. Berarti hukum itu masih ada, bro. Benar. Hukum, kenapa hukum Taurat kok bisa sampai jadi kutukan? Siapa yang ngutuk hukumnya Tuhan sendiri itu? Maka disebutkan matilah orang terkutuklah orang yang mati digantung di kayu salib. Secara nggak nyadar sampai juga ikut mengutuk Yesus dengan apa? Sebagai tumbal dosa. Betul. Apa Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Pengampun, dan Tuhan memberi peluang kepada manusia untuk bertaubat kalau berdosa. Kenapa dengan adanya Tuhan yang kau anggap Tuhan dihinakan sebagai kutukan? Terkutuklah manusia yang tergantung di kayu salib. Ini sama dengan kalian juga ikut mengkutuk Yesus yang seorang mulia, seorang yang gantian dong, Pak Amir. Tuhan. Kenapa jadi kutukan? Bahkan sebagai apa? Sebagai tumbal penebusan dosa. Ini, aduh ya Allah. Ya Allah. Bukan. Aku heran dengan kau, Amir. Yang kutanya tadi sama kau jawab jet. Kau ketok dulu kau punya kepala supaya bisa berpikir normal, Pak. Aku heran. Iya, itu tadi berapa tentang kriteria Yesus yang sebutkan itu kau tanggapi dulu. Kau temukan dulu sosok. Ada enggak yang seperti Yesus itu? Biar itu kita ikuti bersama-sama. Sekarang saya tanya, Yesus keluar dari mana? Oke, sekarang saya jawab sama kau. Dari mana? Yesus itu keluar dari rahim Maria, tapi Maria perawan. Oke, sekarang namanya. Dengarkan ya. Oke, saya jelaskan. Maria udah nanti kau mute permanen nanti kalau kayak gitu. Tenang. Sekarang saya tanya sama kau. Sekarang kita TikTok, buka mic-mu. Siapa? Buka mic-mu. Saya ikuti pola pikirmu sekarang. Kau buka mic-mu. Oke, sip. Oke. Siapa manusia yang lahir dari wanita perawan? Sebutkan. Itulah juga disebutkan dari dalam Al-Quran. Sebutkan siapa. Dengar dulu. Kau ditanya A, kau jawab Z. Kau heran aku lihat kau. Sekarang kutanya sama kau. Dulu. Gini ya, Amir, yang saya tanya sekarang. Itu jadi tumbal. Kopi yang minum, yang mau kopi siapa? Tensinya Oke, bukan. Saya gini, mute permanen ya. Saya mute permanen ya. Tanya TikTok. Sekarang bukan. Bukan. Ngopi dulu sebentar. Nadanya Bukan begitu. Jadi gini, pertanyaan saya sama Amir. Gini. Enggak, saya mute kalau kau ngomong. Saya mute. Maaf ya, saya mute. Kalau kamu nggak jawab pertanyaan, saya mute. Pertanyaan saya, coba sebutkan siapa manusia yang lahir dari wanita perawan selain Yesus. Sebutkan. Nah, sekarang saya tanya, saya jawab. Nggak, kau jawab dulu. Adam diciptakan tanpa ada bapak, tanpa ada ibu, jadi Adam. Siapa yang menciptakan? Oke. Pertanyaannya bukan itu, Pak Amir. Aduh, saya bilang dulu pertanyaan. Ini narasinya karena kekuasaannya Allah. Adam yang tadinya nggak ada aja bisa ada kok. Kamu heran banget. Dia kan manusia pertama. Adam nggak dilahirin, Pak. Adam nggak dilahirin. Amir. Lah, kamu orang jawab. Lah, siapa yang ciptakan Adam itu? Ya, Adam nggak dilahirkan. Pertanyaannya tadi dilahirkan. Seperti Amir. Yang pertanyaannya sebentar. Saya jawab ya. Sebentar, Pak. Yesus Kristus siapa ya? Ibu Rama ya? Ibu Rama? Yesus Kristus siapa? Mia. Oh, ya. Oke. Saya akan boleh saya jawab ini ya tentang perbandingan Adam dengan Yesus. Jadi pertanyaanmu sudah saya jawab karena ini dulu saya jawab untuk menjawab Adi Hidayat Sidokolok-kolok. Yang pertama, Adam diciptakan dari debu tanah. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Pak. Sebentar dulu. Nanti dulu, Pak. Mendengar dulu. Bukan mau ditahu itu pembikinan itu, tapi siapa yang membikin itu? Siapa? Yesus ke?
Sebentar, Yesus udah. yang menciptakan Adam itu. Gitu. Sebentar, oke, nanti saya jawab. Tenang, udah, nanti saya jelaskan. Semua di sini akan saya jelaskan. Jadi sebelum kamu bertanya, jawabannya sudah tersedia. Artinya, dengarkan baik-baik aja. Perhatikan ya. Kejadian pasal 2 ayat 7. Ini saya presentasi. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Siapa yang masuk manusia? Adam. Jadi dari debu tanah, kemudian dihembuskan napas ke hidungnya, maka hiduplah dia. Dikatakan debu tanah diciptakan Allah, di mana debu tanah diciptakan Allah oleh firman. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan ya. Jadi Adam itu dibentuk dari debu tanah. Debu tanah itu diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan debu tanah oleh firman. Nanti di mute permanen kalau kalian nggak mau dengar. Perhatikan. Sedangkan Yesus adalah firman menjadi manusia. Firman bukan ciptaan, tetapi kekal ada di dalam diri Allah. Di dalam diri Allah pencipta. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman. Maka dikatakan pada mulanya firman sudah ada, firman itu terus-menerus ada di dalam diri Allah sejak permulaan. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, tidak ada yang tidak dijadikan oleh firman. Tolong di mute permanen dong, di mute permanen kalau nggak mau mendengar. Takut. Loh, Itu lagi dong. ngapain diulang? Orang sudah ditunjukkan di layar. Kau punya mata di manakah? Ini saya udah tunjukkan data. Sabar dulu Pak Amir. Heran aku. Pak Amir. Pak Amir tolong. Pak Amir tolong. Loh. Ini ketawa dia itu, udah jantungan kau. Bukan, Pak Amir tunggu dulu. Oke ya. Ya, di mute permanen dong, biar dia mengerti nih. Jadi firman menjadi manusia, firman bukan ciptaan, tetapi kekal ada di dalam hakikat diri Allah pencipta. Bahkan segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman, karena firman. Datanya Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan 14. Kolose 1 ayat 16-17, 1 Korintus 8 ayat 6, Ibrani pasal 1 ayat 3. Perhatikan ini ya. Kita lihat yang kedua, perbandingan Adam dan Yesus. Adam jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Mereka ditipu oleh iblis dengan licik memutarbalikan kebenaran. Itu berarti mereka gagal menggunakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Yesus hidup kudus sempurna, tidak berdosa. Dikatakan Yesus menang atas godaan iblis. Yesus memakai firman Allah dengan benar mengalahkan iblis. Yesus satu-satunya manusia utusan dalam sejarah kitab suci dan dunia yang tidak berdosa. Ya, ini jelas ya perbedaannya. Kita lihat lagi berikutnya. Adam diusir Tuhan dari Taman Eden yang seperti Firdaus. Ya, mereka diusir karena mereka berdosa. Bisa dibaca Kejadian 3, 23-24. Yesus diutus Allah ke dunia, firman-Nya menjadi manusia, untuk menjadi juru selamat manusia, jaminan manusia masuk surga, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengutus anaknya yang tunggal, firman-Nya menjadi manusia, supaya setiap orang percaya padanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Adam dengan Yesus jelas berbeda. Oke, kita lihat data-data berikut. Adam berdosa dan tidak berkuasa menyelesaikan dosanya dan dosa keturunannya. Roma 5:12 dan 15:17. Keturunan Adam memiliki hakikat yang sama dengan dirinya, diri Adam, yaitu berdosa dan berbuat dosa. Buktinya apa? Kain membunuh Habel adiknya dan seterusnya. Tetapi data Alkitab, Yesus tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Dikatakan Yohanes 8:46, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya padaku? Tidak ada yang bisa membuktikan Yesus berdosa. Ibrani 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Imam besar di sini maksudnya Yesus. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Oke? Yohanes 1 Yohanes 3:5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Di dalam dia tidak ada dosa, di dalam Yesus. Markus 2:5, ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, hai anakmu, dosamu sudah diampuni. Yesus memastikan dosa seseorang bisa diampuni. Adam tidak bisa menyelesaikan dosanya. Oke, kita lihat lagi data berikut. Kau duduk di boncengan. Adam tidak menjamin manusia masuk surga. Bahkan ia diusir karena Allah, karena dosanya dari Taman Eden yang seperti Firdaus. Kejadian 3, 22-24.
Yesus menjamin surga dan hidup kekal bagi manusia. Bedanya, yang percaya kepada Yesus beroleh hidup kekal, dan orang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum tetapi dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Allah memberikan kuasa kepada Yesus untuk membangkitkan orang percaya di akhir zaman untuk masuk dalam hidup kekal. Adam nggak bisa. Orang yang menerima Yesus menerima hidup kekal. Yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Adam enggak. Kalau kita percaya sama Adam, enggak masuk kita ke surga. Tapi kalau kita percaya pada Yesus, masuk surga. Orang yang percaya Yesus tidak akan dihukum, tetapi dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup yang kekal. Adam, dia dipindahkan dari Taman Eden yang seperti Firdaus kepada dunia yang berdosa, yang sudah terhukum. Allah memberikan kuasa kepada Yesus membangkitkan orang percaya, orang beriman pada akhir zaman dan masuk hidup kekal. Adam enggak. Orang yang menerima Yesus menoreh hidup kekal. Orang yang menerima Adam enggak menoreh hidup yang kekal. Oke? Jadi kalau memperbandingkan itu utuh. Adam tidak terkemuka di dunia dan di akhirat. Bukan raja segala raja dan bukan hakim yang adil. Yesus terkemuka berkuasa di dunia dan di akhirat. Matius 28:18, Filipi 2:9 dan 12. Yesus hakim yang adil di akhir zaman. Yohanes 5:30, Kisah 17:31, 1 Petrus 2:23, Wahyu 19:11. Yesus raja segala raja, Wahyu 17:14, 1 Timotius 6:15. Adam enggak memiliki ini. Jadi kenapa kalian sama-samakan? Oke, kau pikirkan dan renungkanlah apa yang kau sampaikan. Kalau aku berbicara selalu data, bukan asal ngerocos. Ya. Sebentar, Ibu Miyagi, saya mute karena Ibu kan motong-motong terus nanti. Nah, ini kan udah jelas nih ya. Ibu tanggapi boleh, tetapi kalau dijelaskan lagi, Ibu jangan potong-potong. Ya, saya buka mic-nya ya. Mana? Bentar, Bu. Saya buka, Bu. Coba teman buka dong. Saya di HP nih. Sudah. Mana Ibu namanya? Udah saya ask di mic. Oke. Oh iya. Aduh. Ya silakan Bila Bu. masa aku potong nih, aduh sembarang sih kau. Mana ada saya potong? Saya dengar saja mah. Kenapa mau mute? Takut sangat kamu nih. Enggak. Tidak payah takut Bu, kalau supaya kamu tertib, dalam Bu. kebenaran Silakan, lah. Supaya Ya begini, tertib, kalau kamu dalam maksudnya supaya kebenaran, tertib. Jangan banyak cakap. Bicara yang benar. Oke? Ya udah silakan Bu. Teratur, baru tertib, bercakap sih gitu terus loh. jangan banyak cakap. Apa nih mau bergaduh kan nih apa? Orang cakap saja mah. Siapa tuh perempuan tuh? Cis. Sombong betul. Nah, sekarang orang perempuan sama perempuan nih, Bu Heni sama Bu Miyaki. Ayo, saya moderatornya. Enggak sombong. Ya udah Macam nggak kau usah pandai bertengkar sangat. di sini. Ayo, sekarang Udah Bu Bu Miyaki Heni sama Bu diamin Heni. aja. Ayo. Orang Ya. baru mau bercakap. Biar sama-sama Jangan perempuan. banyak cakap. Silakan. Jangan banyak cakap. Macam mana mau bercakap kalau Oke, tidak? ada satu lagi mau ku jawab. Mau ku jawab Yesus utusan Allah nanti. Saya jawab tuntas. Mau lagi Pak Amir, Mbak Ibu Miyaki mau kau tanggapi yang sampaikan tadi perbedaan antara Adam dengan Yesus itu? Silakan. Mana dia? Udah pergi dia kali ya. Oh, udah go dia. Silakan Pak Amir, kau tanggapi yang saya sampaikan tadi. Oke. Ya jelas berbeda. Tapi secara kekuasaannya Allah menciptakan sesuatu itu dengan firman-Nya. Kamu kan bilang segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Termasuk menciptakan Adam dengan firman-Nya. Kun fayakun. Amin. Termasuk Yesus. Oke? Loh. Kamu juga Bentar. Kau jangan framing. Saya kalau kamu framing, saya mute. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus diciptakan karena Yesus firman. Firman bukan ciptaan. Firman kekal di dalam diri Allah Sang Pencipta. Itu yang saya katakan. Jadi kamu jangan framing. Kau catatlah. Aku punya catatan ini di sini. Setiap perkataanmu ku catati supaya biar aku jawab. Ya. Jadi kamu dewasa, jangan sampai udah jenggot atas bawah, tapi nalarnya seperti anak kecil. Heran. Udah, kau jawablah. Jangan suka. Jangan kau framing. Ingat, jangan framing. Jangan kau framing. Ingat. Iya, sekarang gini, kau yang bahas Yesus kan? Kalau pemahaman Muslim tentang Yesus, Yesus nggak ada di Al-Quran. Dengarin ya, Yesus nggak ada di Al-Quran. Oke, kalau Yeshua Hamasyah tidak ada di dalam Al-Quran, kenapa di dalam Biblemu menyebutkan Yesus? Ya karena Alkitab tuh, dengarkan ya. Oke, dengarin.
Nggak lari ke situ kita, nggak lari ke situ. Dengarin. Dinarasikan di dalam Al-Quran. Dengar dulu, dengar. Apa yang dinarasikan kamu? Nggak ada Yesus di Quran. Yesus Hamasya juga nggak ada di Quran. Dia juga menyatakan dirinya sebagai utusan dari Bani Israel. Oke, saya jawab utusan. Itu. Jadi apa yang dinarasikan di dalam Al-Quran dengan apa yang kau sematkan di dalam kitab itu sebenarnya sama. Cuma mana sama? Nggak ada. Beda. Perbedaan di dalam pemahaman Yesus itu sendiri. Kalau namanya seorang suci, apakah seorang suci lalu ditumbalkan untuk menebus dosa? Gimana sih? Oke, udah. Ingat itu, Yesus mati itu sebagai tumbal menurut enggak ada tumbal, enggak ada. Coba mana? Sebentar. Dosa, bro. Oke, coba di mana dikatakan Yesus ditumbalkan? Berikan ayatnya dong. Bukan ditumbalkan secara. Oke, dengar dulu. Di mana dikatakan Yesus ditumbalkan? Kalau menurut ini kan jadikan tumbal dosa. Beda tumbal dengan kurban. Kalau pemahaman kan orang dibunuh. Enggak. Sekarang gini. Aku mau belajar jadi moderator. Aku gak pernah jadi moderator. Sekarang. Jadi gini ya. Dengan menyerahkan dirinya beda lah. Iya, mau jadi moderator enggak nih? Sebentar. Jadi gini Amir, kalau kamu membuat pernyataan jangan asal ngerocos, pakai data. Jadi gini, berbicara Yesus sebagai kurban yang sempurna, kamu sampai besok pun aku jelaskan nggak akan nyambung. Kenapa? Kenapa nggak nyambung? Karena bagi orang Muslim kurban itu potong kambing, potong lembu, bagi-bagi daging. Itu artinya. Kalau di dalam konteks Yahudi artinya sangat panjang. Tapi saya tidak fokus untuk menjawab itu. Saya akan menjelaskan Yesus utusan Allah. Dengarkan lagi ya. Saya masalah berkurban itu coba udah udah enggak. Jadi gini. Udah. Kau dengar dulu. Udah. Sampai 7 itu coba dibaca. Udah, nanti saya jelaskan, ada waktunya menjelaskan itu. Enggak, saya mau jelaskan. Yesus, dengarin. Dengar dulu. Nanti kau di-mute permanen kalau ribut. Apa-apa. Saya juga mau keluar. Oh, ketakutan kau. Oke ya. Takut. Lihat. Coba Yesus. Oke, ini. Enggak usah dulu. Kenapa kau takut kalau aku menjelaskan? Ya, itu juga masalah berkorban juga. Ini. Ya udah, nanti saya jelaskan itu. Siapakah yang menjalankan? Dengarkan dulu. Nanti dengar. Karena Yesus cuma satu orang. Pak Amir, ajak Erwer ke KMDM. Ngapain KMDM? Ayo kita KMDM Pak Erwin. Ngapain KMDM? Di situ nggak bisa ngomong orang. Sama di sini kamu juga kan banyak mute. Masalahnya yang dibahas di sini Alkitab. Saya mau datang ke KMDM yang kita bahas Al-Quran mau. 61 sampai 7. Surba Oke. itu ada. Ayo, Bas. Oke, kita bahas Quran ya. 61 sampai 7. Jangan dibahas Alkitab ya. Nggak usah dimunculkan ayat-ayat Alkitab. Hanya Quran saja yang dibahas mau. Silakan. Silahkan, mana bisa kalian. Oke, lihat ya. Yesus mengakui dirinya itu sebagai utusan. Ini dia. Ya, ada ayat-ayatnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 penulis kitab Injil sepakat menyatakan Yesus utusan. Tetapi utusan yang bagaimana? Utusan yang datang dari diri Allah itu sendiri. Bukan utusan sembarangan, ya. Ini data-datanya. Sekarang kita lihat pengakuan Nikodemus, seorang ahli Taurat. Yesus itu sebagai guru yang diutus Allah. Para rasul murid Yesus mengakui bahwa Yesus itu Mesias. Yang diutus Mesias di sini bukan pengusap ya, tapi yang diurapi. Mesias itu artinya menunjuk kepada raja, imam, dan nabi, dan hakim yang adil. Ya, itu Mesias, bukan pengusap. Baru Rasul Paulus juga mengakui Yesus sebagai utusan. Tetapi dia disebut sebagai anaknya. Anaknya ini sebutan atau gelar kepada Sang Firman yang menjadi manusia. Oke. Utusan bagaimanakah Yesus? Nah, ini kita lihat ya. Yesus utusan yang berbeda dengan para nabi dan para rasul sebagai utusan. Apa bedanya? Yesus utusan yang kelahirannya, hadirannya dijanjikan Allah kepada para nabi. Banyak utusan-utusan, bahkan ada orang utusan itu ayahnya udah meninggal berapa tahun baru dia lahir. Ada itu. Kalau Yesus sebelum dia lahir ke dunia ini sudah dinubuatkan ratusan ribuan tahun. Yesus utusan yang kehadirannya menggenapi seluruh ajaran Taurat dan para nabi.
Di dalam Yesus seluruh kegenapan janji Allah sempurna. Tidak ada para nabi yang menyempurnakan dan menggenapi seluruh hukum Taurat dan para nabi, enggak ada, hanya Yesus. Yesus utusan yang menjadi inti pemberitaan para rasul dan para nabi. Seluruh para rasul dan para nabi perjanjian baru berpusat pada pribadi Yesus. Ya, jadi umat perjanjian lama itu berbicara menantikan Mesias dan Yesus menggenapi. Umat TB berbicara semuanya berpusat pada Yesus. Perhatikan lagi ya. Jadi Yesus itu utusan yang kehidupannya sejak lahir sampai naik ke surga unggul atas semua manusia. Di mute dong yang lain. Baik itu para nabi maupun para rasul. Jadi Yesus satu-satunya utusan yang sempurna hidupnya. Oke, kita lihat lagi. Jadi jangan hanya bicara Yesus. Keunggulan Yesus atas para nabi maupun para rasul sebagai utusan kita lihat. Kelahirannya ya ajaib ya, karena Maria perawan lahir oleh benih Roh Kudus dan firman Allah. Kehidupan Yesus sempurna, nggak ada dosa. Perbuatan Yesus ajaib, banyak sekali mujizat. Puluhan mujizat dibuat Yesus, mati, dibangkitkan, buta melihat, tuli mendengar, badai dihentikan, orang kerasukan setan disembuhkan, banyak. Pengajaran Yesus tentang norma etika dan moral itu sempurna. Yesus nggak pernah mengajarkan hal-hal yang negatif. Bahkan tidak ada hukum yang menentang ajaran Yesus di seluruh alam semesta sepanjang sejarah. Ya, nggak pernah ajaran Yesus perang, apalagi jangankan perang, membenci aja nggak boleh. Ya, pengajaran sempurna tentang Allah, siapa Allah itu, Yesus perkenalkan dengan betul. Karena Yesus datang dari Allah, maka dikatakan tidak ada yang pernah mendengar suaranya, tapi aku menyatakannya kepadamu. Tentang dosa, apa itu dosa? Yesus mengajarkan jelas, dosa keterpisahan manusia dengan Allah. Tentang keselamatan, Yesus mengajarkan bahwa di dalam dirinya orang masuk surga. Manusia apa? Bagaimana manusia jatuh dalam dosa dan bagaimana manusia diselamatkan? Dijelaskan Yesus. Kematian Yesus yang agung sebagai kurban penebusan dan perjanjian kekal Allah. Ya, mengapa demikian? Karena Yesus kurban yang sempurna. Dia imam besar sekaligus kurban yang sempurna. Kebangkitannya mulia. Maut telah dikalahkan oleh Yesus. Jelas ya. Kemudian kemuliaannya, Yesus naik ke surga, sediakan tempat bagi orang yang percaya. Utusan yang bagaimanakah yang seperti Yesus ini? Enggak ada. Jadi tidak ada orang Kristen yang menolak Yesus sebagai utusan. Yang dipersoalkan adalah bahwa utusan dalam iman Kristen tidak seperti utusan dalam iman Muslim. Diutus, titik gitu ya. Kalau di Kristen utusannya jelas, dari mana dia datang, untuk apa dia datang, apa yang diperbuat, apa yang ditelankan, apa yang diajarkan oleh Yesus itu nyata. Ya, untuk apa Allah mengutus Yesus? Jelas sekali. Untuk menyelesaikan pekerjaan, untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menyelamatkan, ya, untuk memberikan teladan etika dan moral. Semuanya ini semua data-data. Jadi saya tidak asal bunyi. Dari tadi kamu hanya bunyi. Menjadi juru selamat dunia, menjadi pendamai bagi dosa-dosa manusia, untuk memberikan hidup yang kekal, supaya kita diterima oleh Allah. Semuanya data-datanya ini ada nih. Jadi bagaimana sikap manusia kepada Yesus? Yang pertama, kita hormati Yesus, kita dengarkan Yesus, kita kasih Yesus, kita nuruti pada Yesus, kita terima Yesus sebagai Mesias, Tuhan Juru Selamat. Kita mengenal Yesus dengan betul, itu aja. Kita percaya kepada Yesus. Ini sikap-sikap kita, orang Kristen. Dan kalau kamu mau, kamu selamat. Tapi kalau kamu tak mau, ya walam-walam, selamat jalan. Ya, bagaimana sikap manusia kepada manusia? Kepada Yesus sang utusan Allah, jelas sekali. Ini si Anas ini coret-coret, nggak apa-apa, Yesus utusan Allah. Dari tadi udah kujelaskan, simak dari awal. Oke, jadi Yesus utusan, ini jangan dicoret-coret, nanti kau dikeluarkan. Lihat, perhatikan ya. Keselamatan disediakan dan dijamin Allah melalui Yesus sang utusannya. Yesus Kristus adalah sang firman, ia menerima tugas sebagai utusan untuk misi keselamatan bagi manusia. Jelas ya. Yesus Kristus firman jadi manusia, diutus Bapa ke dunia, datang dalam daging inkarnasi firman untuk melakukan misi penyelamatan bagi manusia. Ini yang mencoret-coret ini berarti ajaran agamanya suka mencoret-coret. Nggak apa-apa, maklumin aja ya. Iya, jadi karena dia ajaran agamanya mencoret-coret, maka dia mempraktekkan. Lihat, kisah 4 ayat 12. Bro Anas, tolong Iya. sopan. Tunggu, Bu Anas. Nggak apa-apa, biarin aja. Bukan itu yang kita butuhkan. Iya. Yang penting suara dan slide-nya masih bisa dibaca. Dia agamanya suka coret-coret kok itu. Wajar aja. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi Yesus diutus menjadi juru selamat. Oke, perhatikan ya. 1 Yohanes 5:11. Barang siapa memiliki Yesus yang memiliki hidup kekal, untuk itulah Allah mengutusnya. Perhatikan lagi. Setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas. Oke, kita lihat lagi. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Oke, sudah jelas. Loh kok dihentikan share screen saya?
Karena ada coret-coret ya. Karena dicoret-coret. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ulang lagi silakan. Oke, kalau ini ya. Jadi udah jelas ya. Ini saya sudah menunjukkan data-data. Tidak ada orang Kristen yang menolak data-data ini. Kalau ada, saya layani juga dia. Artinya dia perlu bertobat. Perhatikan, Ibrani 7:25. Karena ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Jadi nggak masalah, Yesus utusan. Tapi utusan yang bagaimana? Setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jelas, siapa yang menjamin keselamatan? Allah melalui Kristus utusannya, firman menjadi manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia mempunyai hidup yang kekal. Data-datanya semuanya ada ya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perhatikan ini ya. Setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal dalam kegelapan. Jadi orang percaya kepada Yesus itu hidup dalam terang. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Jadi jelas sekali, tidak ada orang Kristen yang menolak Yesus sebagai utusan Allah. Yang ditolak adalah kalau Yesus utusan, tok. Hanya gitu doang, titik. Itu. Mana dia? Kalian jawablah ini, semua data-data ini. Kalian carilah. Silakan Bro Anas. Siapa utusan yang ada seperti Yesus ini? Kalian pikirkan dulu. Utusan yang bagaimana kalian mau tunjukkan sama saya? Silakan Bro Anas. Kalau mampu ceramah, boleh ceramah. Waktu 20 menit, silakan kami dengar. Daripada coret-coret, kasihan kau. Mana dia Anas ini? Buka mic-nya itu. Tidak ada lagi ya, Anas. Silakan Pak Amir. Pak Amir, kau tanggapi yang saya bilang tadi. Yang resen ini siapa nih? Yang resen? Bentar. Jadi gini, sebentar Pak Amir, supaya diskusi kita itu mengedukasi sebentar. Kau tanggapi apa yang ku sampaikan, jangan kau framing kemana-mana, itu baru mantap. Kalau kayak gitu, saya ladeni kau sampai besok. Jelaskan terkait dengan perspektif Muslim. Iya dah, terkait apa yang diajarkan Isa alaihissalam di dalam Al-Quran. Dan Isa alaihissalam atau Yesus yang kau anggap sebagai utusan juga, Tuhan juga. Tapi di dalam Al-Quran bahwa jelas. Wa qala al-masihu ya Bani Israel, Abdullahu Rabbi wa Rabbukum, innahu may yusyrik billah wa qad haramallahu alaihil jannatu wa ma'wahun nar wa malid dhalimina min ansor. Dan Isa alaihissalam atau yang menurut kamu Yesus Kristus itu berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allahmu dan Robku dan juga Rob kalian. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan seperti kalian ini dengan Allah dalam wujudnya manusia yaitu Yesus, itu maka Allah haram surga untuk kalian, untuknya yang apa? Yang menyekutukan. Ini ajarannya Yesus. Ajaran Isa alaihissalam, Tuhanku, Tuhanmu. Kenapa kalian ini menyematkan bahwa Yesus itu jelmaan Tuhan, firman itu sendiri. Sedangkan kalian juga menyatakan bahwa firman yang menjadikan sesuatu. Berarti Yesus juga diciptakan dari firman-Nya itu. Firman. Segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Dan mereka menerimanya. Berarti Yesus menerima firman, bro. Bukan Yesus itu sendiri firman. Yesus itu firman karena ciptaannya, karena firmannya Tuhan. Kun fayakun. Sebagaimana diciptakannya Adam. Yesus gak punya bapak. Orang yang suci ibunya. Umat Islam mengakui ini. Diluruskan. Yesus itu menyuruh kepada Bani Israel. Untuk apa? Atiullah wa ati'u. Laksanakan sholat. Dirikan zakat. Dan berpuasa. Inilah ajaran Yesus. Bukan sebagai penebusan dosa, bro. Masa matinya Yesus kok anggap sebagai penebusan dosa? Ya, cukup Pak. RE. Oke, saya mau nanya. Jelaskan dulu. Apalagi ada Al-Hayat Indonesia ini kayaknya orang Kediri. Iya tuh. Red. Saya bukan dari Kediri ya. Sebentar. Karena sudah sebentar dulu. Red. Sebentar. Bukan orang Kediri ya. Bu Sophie, bentar. Sebentar dulu, tenang. Aku mau ngomong sedikit aja. Ya, jangan kamu framing Ibu Sophie, bentar Bu Sophie. Al-Hayat orang Kediri dan sebagainya. Ibu Sophie, bentar. Jadi jangan kita bicara firman
firman aja, dalil kamu lawan dalil saya, kita bandingkan Muhammad, etika Katam ya, nama asli nabimu adalah Katam bin Abdullah. Kita bandingkan antara Katam dengan Yesus. Kita bandingkan etika Katam dengan etikanya Yesus, dan kita bandingkan yang dibawa Katam yaitu Quran dan Yesus. Ya, jadi jangan framing saya secara pribadi. Kamu jual, saya beli. Ya, kamu jual, saya beli. Kalau kamu bicara di sini, kita bicara data, kita tampilkan data. Oke, Bu Sofi. Sabar. Gimana Pak Amir? Atuha sama Ibu Sofi? Nggak, bentar. Ya, kita akan lihat Katam ya. Kita akan lihat si Katam bin Abdullah atau Katam ibn Kadisha, nama asli Muhammad dengan Yesus. Ya, jangan dulu, silakan. Bu Sofi. RE kasihan udah pegel tangannya. RE silakan open mic. Oke, terima kasih. Didengar suara saya? Oh ya, lanjut. Valen. Oke, baik. Oke, baik. Abdul Amir. Abdul, saya mules dari tadi dengar kau ngomong. Kau terlalu banyak memframing seolah-olah kalian itu mengaku Yesus. Saya mau tanya sama kamu. Tadi kamu bilang bahwa kamu Islam mengakui mujizat-mujizat Yesus. Saya mau tanya sama kamu, sebutkan saja 5 mujizat Yesus yang Yesus lakukan. Ayo, sebutkan 5. Saya catat di sini. 1, apa? Sebutkan. Amir. Buka mic-nya, Pak. Amir. Kalau di dalam Al-Quran, Yesus bisa bicara saat masih di gendongan. Oke? Oke, satu ya. Kedua, Yesus bisa menyembuhkan orang mati atas izinnya Yesus Allah. Bisa menyembuhkan. Yesus bisa menyembuhkan orang mati. Tanah. Kok menyembuhkan, Pak? 4. Oke. Itu di dalam Al-Quran. Ya, 4. Kita mengaku. Ya, 4 apa? Bahwa Yesus diberikan. Jangan lupa ditulis ya. Saya tulis. 4 apa? Saya mempercayai Yesus mempunyai kelebihan. Karena semua nabi itu diberi kelebihan menurut kepahamannya nabi itu sendiri terkait dengan. Iya, 4 apa? 4 apa? Menyembuhkan orang sakit. Menyembuhkan orang sakit. 4. 5 apa? Yang lainnya saya lupa. Oke, sudah 4 aja. Kamu kasih ayat dalam Al-Quran yang nomor 2, menyembuhkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Menghidupkan orang mati. Ayat Al-Qurannya berapa? Di mana? Ayat apa? Tembus, tunjukkan ayatnya. Di mana? Bentar. Isa disebut pengusap, kata Aderion. Sama tukang jalan-jalan. Isa di Quran, yang saya tahu tukang pengusap sama tukang jalan-jalan, pengembara. Yang saya tahu. Betul ya, Dek? Coba tolong Pak Amir dicari di mana. Betul. Menyembuhkan orang mati. Di Quran. Ada itu. Sebentar. Iya ada. Tunjukkan mana ayatnya. Kasih sini lengkap ayatnya. Saya baca. Bentangkan di layar. Oke, karena Pak Amir lagi cari-cari dikasih waktu lah. Kasihan. Yang lain siapa lagi? Mirena. Ini dulu. Oh, ini dulu ya. Ini dulu. Teman-teman fokus sama ini ya, sama tema ya. Teman-teman fokus. Iya, betul. Ya. Pak Amir, Isa yang saya tahu tukang pengusap sama tukang jalan-jalan, Pak Amir. Itu saya tahunya juga dari Aderion ya. Ini Ali Imran 49, coba dibaca. Ali Imran 49. Ya. Kami ngakui, Bro, bahwa minta tolong bentangkan di layar. Kan itu semua kekuasaannya Tuhan. Bentangkan di layar. Dengan matinya Yesus Kristus dan hidup lagi, maka menjadi Tuhan. Nah, itu kan siapa yang menciptakan Tuhan? Nggak usah banyak nyolot dulu. Bentangkan di layar. Bacakan ayatnya. Bacakan ayatnya. Coba dibacakan aja, Pak. Ya, silakan Pak Amir dibacakan
Kemudian teman-teman nanti bisa share screen, cari orang ini. mati dengan seizin Allah. Surat Al-Quran, surat Ali Imran 49. Tahu? Ini di Al-Quran juga disebutkan. Keunggulan-keunggulan semua nabi. Itu adalah seizin Allah. Bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya Yesus. Yesus berbuat apa-apa, bisa menghidupkan orang mati dan lain-lainnya itu karena kehendaknya Allah. Sama dengan disebutkan di dalam Al-Quran. Kenapa kau menyebutkan Yesus itu sendiri sebagai firman? Sedangkan Yesus menyatakan, "Jikalau firman yang telah kuterima telah kusampaikan kepada usah banyak nyolot dulu. Yesus menerima Gak usah banyak nyolot dulu. Jawab pertanyaan saya. Kau terlalu banyak bicara dari tadi loh. Jawab Ali Imran 49. Gimana sih, Bro? Betul. Ini sudah ada. Baca Pak Amir, ada di layar udah ku share, ku bantu kau. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Loh, yang mana sih? Surat Ali Imran. Ali Imran 49 bukan itu. Umat hafalan salah hafalan gimana sih? Di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Di mana? Mana ayatnya? Oh ini dan aku menghidupkan ini. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Ya. Oke. Berarti semua perbuatan apa yang dinyatakan Yesus benar dong. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Sekarang pertanyaan berikutnya apa, Pak? Sama dengan Al-Quran. Jadi Yesus pertanyaan itu saya bukan hamba. Udah, pertanyaan kedua. Itu pertanyaan berdasarkan kedua. Al-Quran, bro. Sama dengan nabi-nabi yang Iya. lain. Pertanyaan kedua apa, Pak? Dulu orang lagi bicara. Terlalu banyak nyolot kamu ini. Pertanyaan kedua apa, Pak? Silakan. Nah, tuh. Pertanyaan kedua, menyembuhkan orang sakit. Gimana ayatnya? Orang yang suci, orang yang hebat, kau hinakan sendiri dengan digantung di kayu salib. Itu malah saya kecewa sebetulnya. Orang yang begitu mulia dihinakan dengan di kayu salib. Oke. Jadi Pak Amir bertanya sangat mematikan. Oke, Domba, kau tanya dulu kau tanya dulu tentang ayat ini. Nabi termasuk tidak. Tanya dulu, Dom. Kalau kita beriman aku kepada belum baca tentang ayat ini, aku baca dulu nanti. Kitab-kitabnya. Ini kesempurnaannya Islam, bro. Oke. Semua nabi kita muliakan. Oke, sebentar, Amir, sebentar. Saya mau tanya dulu sama teman-teman yang ada di room. Di dalam Quran, mujizat Isa itu yang disebutkan Amir tadi 5. Di dalam Alkitab, mujizat yang dikerjakan Yesus itu sedikitnya ada 35. Kira-kira yang sempurna itu mana ya? Yang 5 atau 35? Ada yang bisa jawab nggak? Nah itu pertanyaan saya sebenarnya. Ya sudah, jadi kitabnya tidak dimakan kambing. Oke, terima kasih. Kitabnya tidak hilang oleh perang-perang Yamama. Oke, ya, jadi terima kalau kasih. ada ayat yang dimakan kambing hilang, ya itu nggak sempurna. Mau tanya Amir, Bro Amir, kenapa Nabi Isa? Intinya, saya belum tanya. Yesus itu seorang hamba, bro, dalam kitabmu sendiri. Kenapa kau Tuhan kan? Ya, hamba. Ya. Aku mau tanya, Amir, masih ada pertanyaan saya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Apa, bro? Satu aja. Yang bisa berbuat itu apa siapa? Tuhannya Yesus. Kenapa Nabi Isa mau ditangkap? Jadi Yesus. Kenapa Nabi Isa mau ditangkap? Ayo coba jawab. Kenapa Nabi Isa mau ditangkap? Paham kalian, kamu sebutkan, Abdul Amir, kamu sebutkan alasan mengapa Yesus mau disalibkan orang Yahudi. Itu pertanyaan kita. Silakan. Apakah Yesus rela disalib? Kalau rela, Yesus berarti tidak sembuh. Bro, fokus, bro. Kurang air putih, bro Amir. Tidak rela untuk mati. Pertanyaan kami, apa alasannya Yesus mau disalibkan? Kamu tunjukkan ayatnya dalam Quran. Kenapa alasannya Yesus disalibkan? Itu meluruskan apa yang telah dipahami oleh orang-orang Yahudi. Tunjukkan ayatnya. Apa alasan orang Yahudi mau menyalibkan Yesus? Quran surah berapa, ayat berapa? Kau pahamkan dirinya Yesus, kau anggap sebagai menembus dosa kalian. Itu sama dengan kalian itu menganggap Yesus sebagai tumbal kalian untuk menembus dosa. Betul. Dengarkan pertanyaan kami. Kamu tunjukkan apa alasannya orang Yahudi mau menyalibkan Yesus. Silakan. Pak Amir, saya bilang dari awal, dari jam 7 sampai jam 7:30 ya. Saya bilang fokus pada pertanyaan. Apa yang ditanya Pak Amir jawab. Ini versi cowoknya Uni Kenal Pot Racing ini.
Nah, sebentar Bu, ada yang nantangin Ibu, Muhammad Flower nih. Coba ya, saya buka ya. Muhammad, jangan Iya. di chat aja tuh. Satu hal aja sama Bu Sophie. Kita dengar Ya, aja. saya buka tuh. Buka. Apa yang